Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghithu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurad dunya wal akhirah wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, para muallimin, muallimat, segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Istiqamah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua yang hadir pagi hari ini di tempat yang mulia ini. Kita semua insyaallah hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya. Untuk yang kesekian kalinya pagi hari ini Allah pertemukan kembali kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dengan izinnya, dengan qudrah iradahnya, untuk yang kesekian kalinya pula kita bisa istiqamah, mudawamah dengan ibadah-ibadah kita, apalagi dengan ta'lim. Sehabis melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, kita semua tidak terburu-buru meninggalkan masjid. Kesetiaan kita berlama-lama di masjid, kesetiaan kita duduk berlama-lama di majelis ilmu, kita yakin itu akan menjadikan kesetiaan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan kita yakin pula Bapak Ibu saudara sekalian, dengan berlama-lamanya kita duduk di mana saja, kapan saja, di majelis-majelis ilmu dan majelis zikir, itu yang akan menjadikan kita sebagai hamba istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin orang istimewa itu tidak akan pernah ada kecuali dengan ilmu. Saat ini kita berada di majelis ilmu, maka kita pantas insyaallah menjadi hamba-hamba istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadirin bapak-bapak saudara sekalian rahimakumullah, dengan ilmu itu sungguh luar biasa. Kalau teringat pada muqaddimah pertemuan kita pagi hari ini, dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, sering kita membacanya, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya, ayat ini sering kita membacanya dan sering mengkajinya Bapak Ibu saudara sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahai kalangan jin dan manusia, ya ma'syaral jinni wal ins. Jin atau manusia dipanggil dengan ayat ini, dan Allah menyatakan, Allah menceritakan
In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawat. Kalau kalian merasa mampu bisa menembus langit. Samawat itu bukan cuma satu langit, Pak, semua langit. Dari 7 lapis langit itu. Wal ard, juga bumi. Fanfudhu, ayo silakan, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo silakan lakukan untuk menembus langit dan bumi itu. La tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan pernah bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Sultan di sini bukan sultan para raja-raja itu, Pak. Kalian tidak akan pernah menembus langit kecuali pergi bareng sultan. Ya, enggak begitu, Pak. Illa bisultan di sini artinya bil ilmi. Dengan ilmu. Tapi dengan ilmu manusia bisa menembus, Pak, langit. Dengan ilmu manusia bisa menembus bumi. Oh, berapa banyak orang bisa mengetahui dengan dari sekian jauhnya karena ilmu. Betul. Bahkan bukan itu, Pak, hal-hal gaib sebenarnya ternyata diberikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Makanya hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam sabdanya, dalam hadisnya, laula yahumus syayatin ya ala qulubi bani adam lanadharu malakutas samawati wal ard. Andai kata kalau bukan karena syaitan itu masih terus bersemayam di hati anak Adam. Syaitan, Allah, biasanya syaitan itu bersemayam di hati manusia, tentu manusia-manusia yang tidak berilmu. Betul tidak? Artinya manusia-manusia bodoh. Atau berilmu tapi sama seperti orang-orang bodoh. Ya. Nah, ini ditempati syaitan juga, Pak. Kalau bukan karena itu, kata Nabi SAW, lanadharu malakutas samawati wal ard. Mereka akan melihat, memandang, bisa memperhatikan kerajaan langit. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini dengan ilmu. Kalau ada cerita di surah Kahfi ya, surah Al-Kahfi, tentang Sultan Dzulqarnain, ya. Sultan Dzulqarnain itu yang menguasai Masyriq dan Maghrib. Yang dikatakan semacam itu, Pak. Dengan ilmunya sampai dikatakan Dzulqarnain itu 2 tanduk. Tapi bukan berarti dia itu bertanduk, Pak. Ya serem kalau ada orang semacam itu, ya. Dia punya 2 tanduk. Itu artinya dia bisa menembus dengan ilmunya itu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Insyaallah. Manusia juga begitu dengan ilmunya, hadirin rahimakumullah. Bahkan bisa melebihi dan pangkat dan derajat para malaikat, hamba-hamba sucinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur. Saya katakan tadi, kita semua saat ini hamba-hamba istimewa di hadapan Allah. Karena istimewa itu tidak akan terjadi kecuali dengan ilmu. Dan kita pun saat ini berada di majlis ilmu. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Pertemuan pagi hari ini mari kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yakni sebulan yang lalu, ya. Kalau masih ingat barangkali pada saat itu saya membahas tentang kaitannya dengan ayat innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa, ya. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, maka mari kita jadikan betul-betul musuh kita. Jangan fattakhidhuhu waliya, jangan jadi walian, tapi jadikan aduwan. Jangan jadi pelindung, tapi jadikanlah mereka sebagai musuh yang sebenarnya. Ya, salah satu caranya sudah kita mengkajinya. Ya seperti ini, Pak. Mujalasatul ulama, mujalasatus sulaha. Kita duduk-duduk bersama para ulama dan para hamba-hamba saleh. Ya. Insyaallah
akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau masih ingat, barangkali saya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi suatu saat pernah tiba-tiba menggaris gitu ya. Masih ingat barangkali ya, sebulan yang lalu Pak, menggaris. Kemudian Nabi mengatakan, hadza sabilullah, hadhihi sabilullah, ini jalannya Allah. Kemudian Nabi menggaris lagi sebelah kiri dan sebelah kanan daripada garis tengah itu. Maka Nabi SAW bersabda, hadhihi subulun ala kulli sabilin sabilus syaitan, atau fihi syaitan. Ini adalah banyak jalan, di kanan dan di kiri daripada garis tengah ini ada jalan. Dan ingat, pada jalan-jalan itu ada jalannya syaitan. Ya, oleh karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikuti ini. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti semua jalan. Jalan maksudnya cara. Jangan mengikuti semua cara. Allah, ini kadang-kadang ya itulah yang saya bahas panjang pertemuan yang lalu ya. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan ini Pak, kurang memperhatikan ini. Ternyata cara-cara hidup yang kita lakukan itu ternyata cara mereka orang-orang di luar beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman pada Allah, cara mereka yang kita jalani. Hadirin rahimakumullah, mari hal demikian jangan sampai disepelehkan. Ya, jangan sampai disepelehkan. Mau itu perbuatan, mau hanya sekedar ucapan barangkali Pak, bersalaman, entah yang mana, acara-acara kita setiap saat, adat, budaya dan seterusnya. Kalau itu memang di luar orang yang beriman kepada Allah, dilarang Pak. Ya sekalipun hukumullah ya sedikit mungkin dari nuansa fikihnya hanya teringat di sini Pak ya. Karena ini bagian daripada syaitan ya, daripada tipu daya syaitan yang halus itu Pak. Ya, coba kita paham, kita maklum seluruhnya ya, bahwa hal-hal yang dilarang itu menarik. Ya, laki-laki tidak boleh pakai emas misalnya, betul? Siapa coba kalau bukan karena kita taat? Oh, semua pengen pakai emas, betul Pak? Jam emas, kenapa? Itu kesenangan, kebahagiaan, kebanggaan, kegembiraan, namanya emas Bu. Ya kalau ibu-ibu perempuan ya silakan saja. Ya, jangankan cuman emas yang gram-gram, puluhan gram, ratusan gram Bu ya. Ibu mempunyai emas yang puluhan kilo pun nggak apa-apa. Ya, cuman jangan lebih dari satu Bu ya. Emas Pak, kan ada emas, ada emas, betul tidak? Ya Pak. Itu ibu-ibu silakan saja. Nah ini karena taat kita kepada Allah. Pakai pakaian sutra asli. Oh. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lahum fid dunya walakum fil akhirah. Bagi mereka orang kafir di dunia, itu punya mereka di dunia. Walakum fil akhirah, dan bagi kalian di akhirat. Akhirnya saudara-saudara sekalian rahimakumullah, berarti ini bukan masalah emas saja. Kemewahan, hidup dengan kemewahan gemerlap yang wah tanpa batas. Itulah hum fid dunya. Bagi mereka, untuk mereka di dunia Pak. Mereka yang pantas semacam itu, emas dan emas, perak dan perak. Yang bab hadis ini sebenarnya ya, Nabi melarang makan dan minum dengan gelas dan piring emas. Ya, ibu bapak kalau punya gelas emas di rumah, ya tolong disimpan aja sebagai hiasan, jangan dibuat minum. Kalau punya piring emas, ya itu dibuat hiasan saja ya Bu, jangan dipakai makan Bu. Ya, dibuat hiasan sajalah. Ya kalau khawatir naruh di rumah, tolong dititip ke tempat saya pun nggak apa-apa. Itu kalau ada gelas emas, piring emas ya. Ya Pak. Hadirin rahimakumullah. Kenapa? Lahum fid dunya. Kenapa hal-hal semacam ini kok untuk mereka di dunia? Untuk kalian di akhirat, untuk kita orang beriman di akhirat. Iya. Rasanya beda. Piring emas. Ya Allah karim. Hadirin rahimakumullah.
Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, karena taat kita kepada Allah, syaitan ia memaksa, dia akan terus memperdaya kita. Inilah lembutnya tipu daya syaitan. Hadirin rahimakumullah. Jadi banyak hal-hal yang semacam ini, Pak. Lembut, halus. Ya, dengan caranya yang tidak akan pernah kehabisan. Ya. Ya dalam suatu cerita, kalau tidak salah tempo hari saya cuma belum membaca hadisnya, Pak. Saya singkat sebagai penutupnya pada saat itu, saya ingat saya ya. Suatu riwayat Nabi SAW bersabda, Nabi bercerita, kana rahibun fi Bani Israel. Ada seorang rahib di Bani Israel. Fa'amida syaitanu ila jariyatin. Syaitan ini gemes. Apa gemes itu, Pak? Sama rahib yang ahli ibadah ini, Pak. Wah, dia ahli ibadah betul ya. Taqarrubnya kepada Allah, Pak. Kayak ini kadang-kadang suka menjadi pertanyaan di pikiran kita, kok begitu gitu ya. Kenapa itu, Pak? Ini ahli ibadah, ini si rahib ini. Ya. Kemudian cara syaitan untuk memperdaya dia, Pak, yang tidak habis-habis ya. Caranya nggak ada syaitan itu putus asa menggoda manusia itu. Ya? Yang ada manusia yang gampang putus asa. Syaitan enggak, terus Pak, nggak berhasil hari ini ya besok. Subuh ini nggak berhasil, subuh depan, Pak. Mungkin hari Ahad depan ya. Sabtu ya. Terus dia. Nah, ini seperti ini. Karena syaitan ini gemes, ini orang ini ahli ibadah. Si rahib ini, awas. Ngancam dia syaitan ini. Dia cari cara syaitan ini. Makanya kita orang-orang ahli ibadah suka menjadi ancaman syaitan, Pak. Tapi jangan khawatir, Allah akan memberikan kekuatan ya. Cuman ini satu contoh. Ya, yang orang kuat, orang ahli ibadah yang kalah dengan syaitan. Ya mungkin saat-saat ini kita masih mendengar ya orang-orang yang ahli ibadah itu ternyata terlihat ya, terdengar infonya, ya kabarnya, beritanya ternyata dia berbuat maksiat kepada Allah dan seterusnya ya. Fa'amida syaitanu ila jariyatin. Akhirnya syaitan mendatangi seorang wanita cantik. Ya, fahanaqaha. Disebari racun oleh syaitan ini. Fahanaqaha, dia dipegang lehernya, cekik lehernya sama syaitan ini. Sakit dia. Ya memang begitu syaitan, Pak. Ya tukang menyebari racun-racun itu, Pak. Ya, tukang bikin racun itu ya syaitan. Betul tidak? Virus itu buatan syaitan. Virus itu buatan syaitan. Nabi Ayub ya diserang dengan virus dan racun itu oleh syaitan. Ceritanya begitu, Pak. Makanya kalau ada yang tukang buat virus, ya syaitan itu, Pak. Ya? Ada nggak orang tukang bikin virus ini, Pak? Ya mudah-mudahan tidak ada ya. Ya kalau ada ya syaitan dia. Hadirin rahimakumullah, namanya macam-macam. Kayaknya ada yang muncul baru lagi nih, Pak. Apa namanya, Pak? Belakangnya kok mirip nama saya itu, Pak. Ron begitu ya. Iya, Pak. Ya kalau nanti Ron ini selesai, datang lagi Rin. Wah, ini kapan selesainya, Pak? Karim ya. Nah, ini syaitan. Fa'amida syaitan ila jariyatin fahanaqaha. Sebari racun wanita ini. Wa alqa fi qulubi ahliha. Dia menggerakkan hati keluarganya, keluarga perempuan cantik ini. Anna dawa'aha indar rahib. Obatnya dari sakitnya anakmu itu di sana. Ada seorang rahib. Dia ahli pengobatan luar biasa. Begitu, Pak. Akhirnya karena sampai berita kepada dia semacam itu, ingin mengobati anaknya yang sakit sudah sekian lama itu enggak sembuh-sembuh. Fa'atau bihi ilaih. Datanglah membawa anak perempuan cantiknya itu kepada si rahib ini. Fa'aba an yaqbalaha. Si rahib karena seorang yang hati-hati betul, mula-mula dia menolak. Wah, saya enggak bisa. Ini perempuan, saya enggak bisa menerimanya. Menolak, Pak. Tapi falam yazalu bihi hatta qabilaha. Tapi ternyata orang tua tadi minta betul. Dia memaksa, dia minta tolong rahib, tolong rahib.
anak saya, tolong obati anak saya. Ya. Ya lama-lama karena dipaksa semacam itu, ya diterima juga. Falamma kanat indahu liyu'alijaha, yang akhirnya dia si wanita cantik ini ya bermukimlah di tempat rahib ini untuk diobati, diopnam, dirawat, Pak ya. Dirawatlah di tempat si rahib ini. Maka setelah suatu saat ingin mengobati, sebenarnya ingin mengobati betul, Pak. Atahu syaitan. Disitulah kata setan, ini rupanya ini. Ya, disitulah Bapak Saudara sekalian. Si rahib ini memandang-mandang wanita ini yang sakit ini, ternyata yang dipandangnya adalah cantiknya, syahwatnya yang muncul. Rupanya ini perempuan cantik juga. Nah ya. Hadirin rahimakumullah. Ini atahu syaitan fazayyana lahu muqarabataha, sampai dia itu ingin menggauli wanita ini. Walam yazal bihi hatta waqi'aha. Terjadilah dia menzinahi wanita ini, Pak. Dizinahi wanita ini akhirnya oleh rahib, seorang, katakanlah ya kalau sekarang Pak, ulama. Seorang ulama yang dekat kepada Allah, taqarrubnya tinggi kepada Allah, Pak. Fahamilat, ternyata betul hamillah wanita ini. Fawaswasa ilaihi syaitan. Setelah hamil itu semakin besar, semakin besar. Maka waswasa itu alladzi waswis fis sudur. Jadi ya sudah, dada si rahib ini sudah mulai terus digoda. Masuk syaitan ke dalam diri rahib ini. Apa kata dia? Al-an ya'tika ahluha wa taftadihu. Ya, suatu saat nanti keluarganya akan datang. Sebentar lagi keluarga dia akan datang. Akhirnya mulai ketakutan ini rahib ini. Karena sudah merasa nanti sebentar lagi keluarganya akan datang. Faktulha. Kalau begitu supaya aman, bunuh saja dia. Ada pikiran lagi sudah. Ini supaya aman, ini dibunuh aja ini. Ya. Fa in sa'aluka, kalau nanti dia datang, cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nanti keluarganya datang kepada engkau, katakan, ya, dia sudah meninggal. Ya. Fadha matat, katakan dia sudah meninggal, sudah mati dia. Faqatalaha, betul memang dibunuh, Pak, si wanita ini. Wadafanaha, ya dikuburlah. Ya. Fa'ata syaitanu ahlaha. Sekarang setan datang kepada keluarganya. Ada info, ada berita sampai waswasa ilaihim, masuklah setan ke dada mereka itu. Wa alqa fi qulubihim annahu ahbalaha thumma qatalaha wa dafanaha. Sampailah cerita, anakmu di sana bukan sembuh tapi meninggal. Dia mati, ternyata dia dibunuh dan sudah dikubur di sana. Dibunuh oleh si rahib. Wah, ini orang tuanya sudah tahu jadinya, Pak. Keluarganya fa'ataha ahlaha fa'sa'aluhu anha, datang. Mereka datang rame-rame menanyakan. Ya, si rahib menjawabnya semacam itu, dia mati, saya kubur dia di sana. Yang mereka sudah tahu bahwa itu dibunuh, Pak. Ya, mati memang, tapi karena dibunuh kau pembunuhnya. Faqala matat. Ya, setelah dia mengatakan semacam itu, dia mati, saya bunuh dia. Keluarganya tahu persis. Fa akhadhuhu liyaqtuluhu, akhirnya ditangkap. Si rahib ini ditangkap, disiksanya dia. Insyaallah bayangkan. Ya, liyaqtuluhu, untuk dibunuh. Ditangkap untuk sebentar lagi akan dibunuh ini si rahib ini. Nah, pada saat itulah atahus syaitan. Ini yang empuk nih bagi syaitan ini. Ini puncaknya, ini keinginan syaitan di sini, Pak. Ya, si rahib ini sudah tahu sebentar lagi dia akan dibunuh. Syaitan datang, Pak. Begitu datang, dia mengatakan, analladzi khanaqaha wa analladzi alqaitu fi qulubi ahliha. Ketahuilah, saya sebenarnya yang menjadikan wanita itu sakit. Saya yang menyebari racun di tubuh wanita itu. Saya yang mencekik leher wanita itu menjadi semacam itu. Ngaku ini setan ini. Saya yang menjadikan orang tuanya tahu tentang perbuatan engkau. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini syaitan, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Kemudian pada saat itu, ya semakin takut ini rahib. Apa kata syaitan? Saya akan menyelamatkan engkau. Ukhallisuka. Aku akan menyelamatkan engkau. Fa'ati'ni tanju. Taat kepadaku, kau akan selamat. Bayangkan Pak, lagi ketakutan, sebentar lagi mau dibunuh. Ketakutan ya. Datang orang berjanji mau menyelamatkan Pak. Wah, dengan bentuknya syaitan yang semacam itu meyakinkan. Ya, qala maka dia mengatakan, bimada? Bagaimana saya bisa taat kepada engkau? Apa kata syaitan? Usjud li sajdatain. Sujud kepadaku 2 kali. Ya Allah, dia minta supaya sujud kepada syaitan itu Pak. Fafa'ala, maka akhirnya si rahib ini melakukannya. Sujud dia ternyata kepada syaitan. Syirik sudah ya. Udah syirik asli Pak. Ini jadi syaitan itu dalam hadis yang firman Allah Subhanahu wa taala, ya, atathumus syaitan, setelah datang syaitan itu, wa asyrakat, dialah yang menjadikan manusia itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah si rahib ini sudah bersujud 2 kali, apa kata syaitan? Inni bari'um minka. Inni bari'um minka. Kalau begitu saya tidak mau tahu. Aku sudah bebas dari engkau ya. Kenapa? Sudah berhasil kepada puncak yang sebenarnya Pak diinginkan. Dia sudah betul-betul syirik. Dan akhirnya ya itulah, dia mati dalam keadaan syirik itu. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Inilah tafsir Nabi bercerita tentang tafsir daripada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 16 ketika Allah berfirman, idz qamathali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Ya, Allah nyatakan, Allah bercerita seperti syaitan yang pekerjaan syaitan itu selalu mengatakan kepada manusia, ukfur, kafirlah.